atas izin dan nikmat yang Allah berikan kita dapat berkumpul di hari Jumat yang penuh berkah ini. Saya, Tati, mewakili Majelis Taklim Hijratul Kafah, menyambut akhwati fillah semuanya, ahlan wa sahlan, di kajian rutin bulanan kita, bersama guru yang insya Allah sama-sama kita cintai karena Allah, Ustazah Umi Maki. Dan Alhamdulillah, Umi Maki telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabar? Sebentar, Mbak, sekedap. Alhamdulillah. Ya, tafadhol Umi. Ini saya cari parkiran dulu sebentar. Ini kebetulan Masya Allah. Ya, Umi. Gak apa-apa sih, Ya. sambil gerak-gerak gak apa-apa ya. Ini lagi nyari parkiran. Iya, Umi. Masya Allah. Saya lanjutkan ya, Umi. Siap, silahkan. Alhamdulillah. Baik, insya Allah di siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bulan lalu dengan tema adab berteman ya. Jadi pada bulan lalu Umi Maki sudah menyampaikan 4 poin pertama mengenai adab berteman ya. Poin 1 sampai 4 dan insya Allah di siang hari ini kita akan melanjutkan. Kita akan kembali bersama-sama mendengarkan nasihat Umi Maki mengenai adab berteman. Poin 5 dan selanjutnya. Namun sebelum kita memulai kajian kita di siang hari ini, mari kita bersama-sama luruskan niat kita kembali menghadiri kajian ilmu kita siang hari ini hanya untuk mengharapkan ridho Allah semata. Dan tak lupa saya juga mengingatkan untuk kita sama-sama menjaga adab kita selama menghadiri majelis ilmu kita di siang hari ini. Antara lain yaitu takzim kepada ilmu dan guru, lalu jaga wudhu dan juga aurat kita, lalu juga melakukan ikhtiar terbaik kita dengan menyiapkan alat tulis, dengan mencatat ilmu yang akan disampaikan oleh Umi Maki nanti sebagai ikhtiar kita untuk mengikat ilmu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita mulai kajian ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita ini akan membawa berkah untuk kajian ilmu kita. Assalamualaikum, Umi sudah siap? Ya. Ya, dan nanti akhwati fillah jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan seperti biasa dapat disampaikan melalui chat ataupun nanti bisa bertanya langsung dengan terlebih dahulu melakukan raise hand ya. Baik, tanpa berlama-lama kepada Umi Maki, waktu dan tempat saya serahkan. Tafadhol Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah senang sekali bisa kembali bersilaturahim dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa membawa ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita di jannahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf sebelumnya harusnya minggu lalu ya kita ngobrol bersama Hijratul Kafah, qadarullah. Minggu lalu tuh saya benar-benar sudah nggak kuat banget untuk meneruskan kajian, karena di sebelumnya ada kajian-kajian, tapi pas di Hijratul Kafah itu qadarullah memang nggak kuat banget ya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, tentunya semuanya akan ada banyak hikmahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sama-sama akan cari tahu seperti apakah adab-adab berteman, yang mana di
pertemuan yang lalu, kita ulangi sedikit, kita review sedikit apa saja adab-adab berteman. Ya, subhanallah. Di minggu yang lalu kita mengetahui beberapa adab pertemanan. Salah satunya, masya Allah, tabarakallah. Di sini dikatakan antuhibbuhu lillahi ta'ala, bahwa salah satu adab mencintai berteman itu adalah mencintai teman karena Allah Ta'ala. Kita juga sudah mengetahui hadis-hadisnya. Ini hanya sekilas saya share karena di pertemuan yang lalu kita sudah mengetahuinya. Kemudian ternyata ketika mencintai teman kita dengan cinta karena Allah, itu banyak sekali keutamaannya. Bahwa satu akan menemukan lezatnya iman, ya. Kemudian juga setelah menemukan lezatnya iman akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, ya. Lalu selanjutnya keutamaan daripada mencintai karena Allah, kelak akan berada di atas mimbar yang bercahaya. Subhanallah. Selain itu juga, subhanallah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Di poin yang kedua tentang adab berteman adalah adabnya berteman itu dengan teman yang soleh, ya, karena banyak sekali tentunya keutamaan bagaimana kita berteman dengan yang soleh, seperti yang disampaikan bahwa teman yang soleh itu nanti kelak akan membawa kita ke jannahnya Allah. Jadi yang akan mengangkat kita ke jannahnya Allah, salah satunya tentunya selain syafaat dari Rasulullah SAW tentunya, ya, itu ada juga teman yang kita cintai karena Allah. Kemudian ada pertemanan itu juga ada mulghulu fi hubbihi, tidak mencintainya karena berlebihan. Jadi tetap yang diutamakan cinta itu kepada Allah, setelah Allah Rasul, ya. Setelah Rasul tentu kalau kita berumah tangga, ya suami yang kita dahulukan, setelah itu barulah orang-orang terdekat kita, ya. Kemudian ada berteman selanjutnya. Nah, kemarin kita sudah sampaikan, ada berteman selanjutnya adalah dengan cara saling menasehati, ya, subhanallah, dengan cara saling menasehati. Nah, ini kita sudah sampaikan. Dan selanjutnya teman-teman yang dirahmati Allah, ada berteman selanjutnya adalah di sini akan dikatakan antuhibbuhu ma yuhibbuhu. Artinya menyukai apa yang disukai oleh teman kita. Paling tidak ketika kita tidak bisa menyukai apa yang disukai teman kita, paling tidak menghormati apa yang disukai oleh teman kita. Makanya dikatakan habibu, habibi, habibi. Jadi apa yang disukai oleh temanku, itu adalah yang aku sukai. Nah, namun kan Umi Makri, masa iya sih saya diharuskan, dipaksa gitu kan, untuk menyukai apa yang disukai teman saya, tapi saya nggak suka, kayak punten ya, dalam hal hobi saja kan, hobi setiap orang tentunya beda-beda, ya kan. Misalnya punten, ketika kita qadarullah misalnya punya teman yang belum mau kajian, misalnya senangnya hal-hal yang lain, kita bukan harus bukan berarti kita mengikuti dia yang tidak suka kajian, tapi paling tidak menghormati keputusan dia untuk belum menyukai kajian, paling tidak kita kasih nasihat. Balik lagi yang ke nomor 4. Ataupun mungkin punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah, soal makanan saja. Misalnya nih, ada orang, kan nggak semua orang suka makan jengkol lah, taruh ya. Nggak semua orang suka makan jengkol gitu kan. Ya artinya ketika ada teman kita yang suka makan jengkol, kemudian kita nggak suka makan jengkol gitu kan, kita nggak berhak punten, nggak boleh secara adat tuh nggak boleh mengolok-olok atau ngeledek gitu ya, walaupun itu hanya candaan, itu nggak boleh sama sekali ya. Paling tidak dihormati apa yang dia suka atau apapun itu ya. Tapi kalau seandainya teman kita ini menyukai menyukai sesuatu yang ternyata
dilarang dalam syariat Islam, ya maka kita kembali lagi, kewajiban kita untuk menasehati teman kita. Karena pada hakikatnya teman yang baik itu kembali lagi teman yang mampu menasehati temannya. Ya. Lalu selanjutnya, apalagi ada berteman, subhanallah. Ada perteman selanjutnya adalah antusaida lisa'adatihi wal huzni li huznihi. Turut senang saat dia mendapatkan kegembiraan dan turut bersedih saat dia mendapatkan musibah. Jadi ketika senang ikut senang, ketika sedih ikut sedih. Cuman ya kadang-kadang usikum wa ya nafsi bitaqwallah, kita ini nggak usah ngaca sama orang deh, kita aja deh ya. Kita ini kadang-kadang giliran kita lagi giliran kita lagi sedih, curhat sama temen, ya kan? Giliran kita punya kegembiraan, coba apa kabarnya kita? Coba ketika kita mendapat kesedihan, kegembiraan, mana yang lebih banyak? Membagi kesedihankah atau membagi kesenangan terhadap teman kita? Nah ini kita kadang-kadang begitu. Ketika ada permasalahan, senangnya curhat sama teman. Tapi ketika ketika kita lagi senang, teman nggak tahu kita lagi senang. Nah ini, maka ketika kita untan usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, ingin punya teman susah senang merasakan, berarti balikin dulu sama kita. Kita pun harus bisa merasakan kesedihan ketika teman kita sedih, pun harus merasakan kesenangan ketika teman kita senang. Nah ini subhanallah seperti digambarkan di zaman Rasulullah SAW saat pertama kali perang, ya. Pertama kali perang di zaman Rasulullah SAW, saat itu kan perang Badar. Nah, saat itu perang Badar dan subhanallah dan ketika perang Badar ini Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq subhanallah berbeda pendapat masalah tawanan, ya, masalah tawanan. Punten ini harus difahami. Jadi dulu itu ketika perang Badar, Umar bin Khattab dan Abu Bakar berbeda pendapat tentang apa? Tentang tawanan. Kalau Abu Bakar berpendapat ini udah ini yang musuh bahasa kita. Orang kafir, oke. Orang kafir kalau mereka nggak mau beriman, ya sudah kita jadikan dia sebagai tawanan perang. Ya kan? Tapi apa kata Umar bin Khattab? Oh jangan. Ini kan perang pertama kita. Kita harus memperlihatkan izah Islam. Izah Islam itu izah itu kemuliaan Islam atau kegagahan Islam. Jadi kan kalau perang itu kalau nggak mau Islam ditawan. Nah, awal-awal itu saat itu mereka yang orang kafir yang tidak mau masuk Islam, akhirnya apa? Umar meminta kalau kita ini seperti ini, pokoknya habisinlah ya. Ini menurut Umar bin Khattab. Namun subhanallah, ternyata kita tahu bahwa Umar bin Khattab itu banyak keluarkan oleh Umar bin Khattab yang akhirnya menjadi ayat halnya perintah hijab. Ingat mungkin teman-teman pernah belajar tentang perintah hijab. Seperti halnya perintah hijab. Perintah hijab ini kan adanya perintah hijab tentunya Allah sudah memerintahkan. Tapi lafalnya itu ya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Umar. Kata yudnina min jalabibihina dan selanjutnya. Kemudian di dalam surat surat Al-Falaq juga ya banyak pokoknya kalimat-kalimat atau ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang awalnya diawali dengan perkataan Umar ya subhanallah. Kemudian ini ketika berbeda pendapat antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab masalah orang kafir itu yang ketika sudah terkalahkan oleh Islam, apakah ditawan ataukah dihabiskan? Ternyata saat itu keluarlah firman Allah Subhanahu wa taala.
Ya, keluar firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka nabiyyin ayyakuna lahu asra." Subhanallah. Maka nabiyyin ayyakuna lahu asra. Kata Allah di dalam surat apa nih? Di dalam surat Al-Anfal. Maka nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Turiduna arda dunya wallahu yuridunal akhirah. Wallahu azizun hakim. Ini ketika berbeda pendapat antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar di masa setelah selesai perang Badar, turunlah ayat ini. Apa kata Allah tadi? Maka nalin nabiyin ayyakuna lahu asra. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan, ya, mempunyai tawanan sebelum ia mendapatkan melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Ini awal-awalnya. Dan subhanallah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini ketika ada ayat ini, akhirnya saat itu apa? Akhirnya ya sudah dihabisi orang-orang yang tidak mau masuk Islam saat itu. Tentunya dipilih ya, anak kecil tidak, perempuan tidak, ya seperti itu. Nah, kemudian begitu melihat terjadinya ini, bahwa diputuskan turun ayat atau firman dari Allah untuk menghabisi orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam, tentu Abu Bakar dan Rasulullah SAW bersedih, sangat bersedih. Tapi tahukah apa yang dikatakan Umar? Mendapatkan Abu Bakar dan Rasulullah SAW menangis, Umar bin Khattab mengatakan, ada apa dengan kalian? Ada apa dengan kalian? Apakah kalian kenapa sampai menangis? Kasih tahu saya. Seandainya engkau menyampaikan sesuatu yang sedih, bisa jadi saya ikut sedih apa yang kau sampaikan. Tapi seandainya apa yang kau rasakan, kalian rasakan saat kesedihan ini, kalian rasakan, sementara aku tidak bersedih, artinya tidak rasa sedih di dalam hatiku atas yang kau sampaikan, aku akan mengikuti kesedihan kalian. Ini Umar bin Khattab. Jadi subhanallah, adab berteman ini antus aida li sa'adatihi wal huzni li huznihi. Ikut senang saat teman kita mendapatkan kegembiraan. Ikut sedih saat teman kita mendapatkan kesedihan. Tapi kalau pengen kita mendapatkan perlakuan ini dari orang lain, berarti kita pun harus begitu. Jadi ketika ada kegembiraan, paling tidak kabarkan. Alhamdulillah ya, saya begini, mohon doanya. Ini teman. Jadi jangan giliran, punten-punten giliran, giliran ya. Kebanyakan kan ibu-ibu begitu ya. Curhatnya kalau ada masalah rumah tangga, anaknya kurang sulit untuk diarahkan, gitu kan, kayak begitu-begitu. Nah, giliran senang, nggak ada yang ngasih tahu. Tahu-tahu udah begini aja kita nggak tahu ya. Subhanallah. Dan ingat bahwa subhanallah, bahwa mukmin ini usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, al mu'minu lil mu'min kal bunyan, ya. Yashudu ba'duhu ba'dan. Bahwa seorang mukmin ini dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain. Itu mukmin. Jadi usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, adab berteman itu adalah senang melihat kesenangan orang teman kita, ikut sedih, ikut merasakan sedih ketika teman kita bersedih. Selanjutnya, adab berteman selanjutnya, ihtiraman liman yahtarimuhu, menghormati siapapun yang dihormatinya. Teman kita punya ibu, punya ayah, punya om, punya tante. Lalu teman kita menghormati orang tuanya, teman kita menghormati om dan tantenya, teman kita menghormati suaminya, maka kita pun harus ikut menghormati mereka. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Seandainya teman kita terbiasa dengan ayah bundanya mencium tangan mereka, maka kita pun ikut mencium tangan mereka. Itu teman yang cinta karena Allah tuh harusnya seperti itu. Jangan ini mah, itu mah nggak apa-apa lah, ayahnya teman saya ini pantas, dia makan ibunya, pantaslah dia hormat, dia suntangan, ya itu makan ayahnya. Nah, kalau kita punten. Tapi kalau tentunya kalau kita sama ayahnya ya nggak boleh suntangan ya, paling tidak tahun ya, bahasa Sunda merengkuh gitu ya.
Jadi begini gitu ya, rengku teh naon atuh ya lah, agak begitulah, ngertilah pokoknya Maya. Saya susah kalau bahasa Indonesia teh nggak semuanya ini ya, tapi insya Allah nggak akan dipidanakan kan ya kalau saya ngomong bahasa Sunda sebagian ya. Subhanallah ya. Nah, kemudian selanjutnya ada berteman selanjutnya, du'aun lahu fi dhahril ghaib, mendoakannya tanpa sepengetahuannya. Ya, kalau lagi ketemu doain ya, kalau lagi ketemu kan kita suka gitu kan ya, doain ya aku begini, oh ya didoain banget pokoknya, semoga kalau ketemu sih begitu. Tapi yang dahsyat adalah mendoakan teman kita fi dhahril ghaib, mendoakan teman kita tanpa sepengetahuan mereka. Dan ini paling dahsyat. Subhanallah. Dan kita tahu ketika kita mendoakan seseorang, doa apapun itu akan berbalik kepada kita. Maka ketika kita minta kepada Allah untuk menjadikan seseorang ini, itu, maka apa kata malaikat? Misalnya ya Allah, jadikanlah teman-teman Hijratul Kafah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa kata malaikat? Amin, kata malaikat. Dan untuk dia juga ya Allah. Itu loh kata malaikat. Kita, lisan kita, hati kita, punten, nggak setajam lisan dan hati malaikat. Ya mungkin secara pengkabulan juga ya punten-punten berapa persen sih pengkabulan doa kita, tapi pengkabulan doa dari malaikat subhanallah. Kenapa? Karena mungkin dosa kita terlalu banyak. Ya kan? Kenapa? Salah satu penghalangnya doa terkabul apa? Dosa. Tapi ketika kita mendoakan teman-teman yang kita cintai, itu diaminkan malaikat. Lalu selanjutnya apa? Lalu malaikat membalikan doa itu untuk kita. Maka hati-hati. Kalau ini mah misalnya punten, misalnya ada berbeda pendapat dengan sahabatnya, dengan temannya, sehingga tersinggung perasaannya sampai ngedoain buruk, hati-hati. Maka apa? Maka malaikat akan mengaminkannya. Setelah itu malaikat akan mengembalikan doa itu kepada kita. Jadi punten, ada berteman selanjutnya adalah mendoakan teman kita fi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan teman kita. Itu. Yang jadi pertanyaan, kapan terakhir kita mendoakan teman kita tanpa teman kita mengetahuinya? Kapan coba? Atau jangan-jangan belum pernah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Nggak ada ruginya, beneran nggak ada ruginya kita mendoakan teman kita. Nggak ada ruginya kita mendoakan orang lain. Karena apa? Karena itu akan berbalik kepada kita. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Lalu selanjutnya, yang ta'il hadayah, memberikan hadiah. Ini mah udah sangat ma'ruf. Ya, memberikan hadiah itu sudah sangat ma'ruf. Makanya tahabu, saling memberikan hadiah, maka niscaya kita akan saling mencintai. Usikum wa iya ya nafsu bitaqwallah. Lalu selanjutnya ada berteman selanjutnya adalah satru ayubihi wa hifdhu asrarihi. Ya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Satru ayubihi wa hifdhu asrarihi, menutupi aibnya dan menjaga rahasianya. Ya kan? Punten. Semakin dekat kita dengan seseorang, sehari nggak tahu kekurangan kelebihan seseorang, kita nggak tahu. 2 hari, 3 hari, semakin lama kita berdekatan dengan teman kita, bergaul dengan seseorang, semakin ketahuan kekurangannya. Maka punten, kita tahu bagaimana baiknya dia, kita tahu bagaimana buruknya dia. Ketika dia mendapatkan kelebihan, maka subhanallah, minta sama Allah. Semoga Allah berikan sifat yang sama dengan yang dimiliki oleh teman kita. Tapi ketika teman kita punten punya kekurangan, maka terima kekurangan itu, syukuri kelebihannya. Dan punten jangan lupa, jangan sampai membuka aibnya. Jangan sampai membuka aibnya. Subhanallah. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka punten kelak
akan ada banyak orang, subhanallah, yang Allah bukakan aib-aibnya. Kelak di hari kiamat, kelak di akhirat, Allah akan bukakan aib-aib orang yang senang membuka aib orang lain. Bahkan ini di dalam riwayat juga kan disampaikan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Bukan hanya di akhirat, fid dunya loh kata Rasulullah. Siapa saja yang membuka aib daripada saudaranya, bisa jadi di dunia pun Allah buka aibnya. Punten, dulu di zaman Rasulullah SAW, ada seseorang ya ketika ngariung gitu ya, ketika ngumpul. Rasulullah kan terbiasa memang ngumpul ya bareng, terbiasa. Ya, terbiasa ngumpul, terbiasa bercengkrama dengan para sahabat. Rasulullah tuh kesehariannya rumah, masjid, rumah, masjid, rumah, masjid. Malah lebih sering di masjid. Dan kalau sudah di masjid, itu Rasulullah kayak, punten ya kalau saya umpamakan, kayak gula dikerumuni semut. Itu nggak ada satupun sahabat yang tidak ingin berdekatan dengan Rasulullah SAW. Dan subhanallah, satu saat ketika berkumpul, para sahabat bersama Rasulullah SAW, ya namanya manusia ya, ada kalanya kita nggak bisa nahan gas, nggak bisa nahan buang angin, ya kan? Kalau bahasa saya kadang-kadang teka kemot gitu ya, apa sok coba teka kemot teh, kadang-kadang ya punten, kadang-kadang tanpa kita sadari, bukan kita sadar mau ngeluarin gas, kadang-kadang ujuk-ujuk gitu kan, sok pernah nggak kayak begitu? Namanya juga manusia, cuek atau ya kalau iya mah ya. Nah, ini subhanallah, ternyata saat itu subhanallah saat itu Rasulullah SAW punten. Ternyata saat itu Rasulullah SAW, subhanallah punten sekedap. Ternyata saat itu Rasulullah SAW mendengar, ya teman-teman yang dirahmati Allah. Saat itu Rasulullah SAW mendengar ada satu orang sahabat, ya, mendengar ada satu orang sahabat yang buang angin. Bahkan setelah buang angin terdengar, bukan hanya terdengar, punten ya mungkin aromanya pun tercium. Sehingga usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, sehingga ketika terdengar suaranya itu sontak para sahabat, punten usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, sontak para sahabat itu banyak yang tersenyum. Kalau bahasa kita ngetawain nyengserikan, coba. Banyak yang nyengserikan, banyak yang ngetawain orang yang kentut itu. Bios ya, biarin ya saya pakai bahasa kentut. Ada yang ngetawain orang yang kentut itu, subhanallah. Tahu apa yang bisa dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW marah sehingga beliau mengatakan, ilama yadhaq ahadakum mimma yaf'al. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Ilama yadhaqu ahadukum mimma yaf'al. Kembali Rasulullah. Ilama yadhaqu ahadukum mimma yaf'al. Kenapa kalian mentertawakan? Subhanallah. Kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian juga mengalaminya? Itu marah Rasulullah. Coba, emang nggak ada yang nggak pernah kentut? Ada nggak? Nggak ada. Secantik-cantiknya perempuan, seganteng-gantengnya laki-laki, sekaya-kayanya orang, sewangi-wanginya parfum yang dia gunakan, pasti dia mengeluarkan punten angin, mengeluarkan gas yang bisa jadi aromanya luar biasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ila ma yadhaqu ahadukum mimma yaf'al. Subhanallah. Kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian juga melakukannya? Maka subhanallah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Inilah adab kita. Seandainya ini terjadi kepada orang lain, punten. Kepada persahabatan kita, maka jaga. Hati-hati. Teman kita kan sering curhat sama kita.
Curhat masalah rumah tangga kah? Curhat masalah anak kah? Curhat masalah orang tua kah? Curhat masalah mertua? Ada yang pernah curhat masalah mertua? Banyak. Ya, artinya ketika teman kita curhat kepada kita, dia percaya sama kita. Hatta walaupun kita ini nggak bisa kasih solusi, teman kita tuh percaya kepada kita. Kita paling tidak, walaupun kita tidak bisa kasih solusi, paling tidak kita bisa menjadi pendengar yang baik. Paling tidak kita bisa menutup aib-aib dia. Maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ada pertemanan selanjutnya adalah satru uyubi wa hibbu asrarihi. Subhanallah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Selanjutnya, ada pertemanan yang selanjutnya adalah al-ibtiad anin niza', ya, menghindari perselisihan. Umi Maki itu saya juga sudah tahu, saya juga sudah tahu dari lama. Cuman kadang-kadang kan gitu manusia mah. Kayak handphone. Ya kan? Kayak handphone. Kalau nggak dicas Kalau nggak dicas lowbat. Coba seberapa panik kita kalau handphone kita lowbat. Husikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Tapi seberapa panik ketika iman kita mulai kendor. Maka ini supaya iman kita tidak kendor, ini harus ngobrol kayak begini. Sudah tahu, kita sudah sering mendengar ini, sudah biasa, jangan harus menghindari perselisihan. Iyalah, masa berteman harus berselisih, tapi itu dia. Namanya manusia, al-iman yazid wa yanqus. Iman ini selalu bertambah, selalu naik dan turun. Subhanallah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Subhanallah. Nabi Sulaiman pernah berkata kepada kepada anaknya dengan mengatakan, ya bunai, iya wal mira. Wahai anakku, tinggalkan mira. Mira itu apa? Jidal itu berantem. Lalu dikatakan wal mira. Lalu juga mira itu adalah berdebat. Fa inna naf'ahu qalil, karena mira itu manfaatnya sedikit, ya. Subhanallah. Fa inna naf'ahu qalil wa huwa yuhijul adawah bainal ikhwan. Karena mira ini manfaatnya kecil, bahkan yang ada bikin permusuhan. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, apalagi punten masalah syariat Islam. Ya, masalah syariat Islam, teman-teman yang dirahmati Allah, masalah syariat Islam, kalau selama syariat Islam itu hanya ada khilafiyah kaitannya dengan fikih, maka nggak usah diperdebatkan. Contoh, masalah aurat saja, masalah sholat saja. Masalah sholat, ada yang kakinya terbuka, ada yang kakinya lurus sebanding dengan badan kita. Ada yang tahiyatnya digerakin, ada yang tahiyatnya tidak digerakin. Nggak usah dipermasalahkan. Kadang-kadang punten, saya nggak minjem kuping, nggak minjem mata. Ini terjadi kepada saya. Ya, kalau saya kan saya ngambil pendapat yang aurat itu seluruh badan kecuali dari sini ke atas. Kalau saya memegang pendapat itu, ternyata subhanallah, qadarullah di depan saya setelah saya selesai sholat, di depan saya itu ada dua orang yang sholat. Yang satu kondisi sholatnya seperti saya, ininya terbuka, ya. Yang satu kondisi sholatnya itu ininya tertutup. Dan subhanallah, ini nih, kadang-kadang orang ini suka, kadang-kadang pengen kelihatan pintar gitu ya, punten ya bahasanya. Sehingga mendebat orang yang menutupi ininya dengan ketika sholat, itu mendebat orang yang ininya tidak tertutup. Ya. Akhirnya yang satu kekeh, yang satu kekeh.
Yang satu kekeh dengan pendapatnya, yang satu kekeh juga dengan pendapatnya. Nah, kayak begini-gini tuh kan masalah fikih, masalah sholat, masalah khilafiyah tuh nggak usah diperbesarkan. Karena masing-masing punya pendapat yang kuat. Yang terbuka ininya punya pendapat yang kuat, yang tertutup punggung tangannya punya pendapat yang kuat. Masing-masing punya pendapat. Jadi punten, jangan sampai hal-hal yang khilafiyah itu diperdebatkan, sementara dia lupa bahwa menjaga ukhuwah itu lebih penting daripada memperdebatkan ukhuwah. Sunnah dan tidak sunnah. Hati-hati. Jangan sampai memperdebatkan masalah sunnah dan tidak sunnah. Masalah hijab, ya. Hijab kan bahasa kita mah namanya hijab syar'i ini sudah berubah apa ya? Apa kata kalimatnya ya? Istilah ya. Istilah hijab syar'i ini sudah berubah kita mah. Apa perubahannya? Seakan-akan hijab syar'i itu hijab yang memang menutupi panjang banget. Padahal apa hijab syar'i itu? Yang menutupi sampai dada. Ya kan? Itu. Dan punten kadang-kadang usikum wa ya nafsi bitaqwallah, justru yang punten tanpa mengurangi rasa cinta saya kepada akhwat sekalian dan tanpa bermaksud apa-apa. Berapa banyak yang mengatakan dirinya berhijab syar'i, punten memandang sebelah mata yang kerudungnya lebih pendek daripada dia. Padahal sama-sama memanjangkan kerudung sampai dada. Mengatakan ini ustaz sunnah, itu ustaz tidak sunnah, hati-hati. Maka pantas kalau Nabi Sulaiman mengatakan, ya bunai, iya kalmira, fa inna naf'ahu qalil. Subhanallah. Wa huwa yuhijul adawah bainal ikhwan. Wahai anakku, hati-hati, tinggalkan miro, tinggalkan perdebatan. Ya, tinggalkan perdebatan. Karena itu manfaatnya kecil banget. Yang ada apa? Yang ada akan membangun perdebatan. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Lalu selanjutnya, teman-teman yang dirahmati Allah. Apalagi adab pertemanan selanjutnya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Adab pertemanan selanjutnya. At-tabayyun. Ya, at-tabayyun. Ada tabayyun, ada tasabbut. Ya, ada tabayyun, ada tasabbut. Apa itu tabayyun? Tabayyun itu apa ya? Cross check ya. Tabayyun itu ya cross check ya. Konfirmasi ya. Jadi ada tabayyun, ada tasabbut. Kalau tasabbut itu menetapkan. Nah, seandainya kita ada perselisihan, ada perbedaan pendapat dengan seseorang, atau seandainya kita mendengar seandainya kita mendengar berita yang kurang baik ya tentang kita, ataupun ada yang mengatakan si fulan begini, si fulan begitu tentang kita, maka punten tabayyun. Ya, cari tahu dulu kebenarannya. Jangan sampai punten. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kalau punten ya, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Seandainya, gini loh, kalau kita nggak tabayun semuanya akan hancur. Misalnya, saya janjian sama Mbak Tati misalnya. Mbak Tati, besok hari Sabtu, ini yuk kita hadir di kajian Hijratul Kafah yuk. Kata Mbak Tati, ayo, Umi Maki mau jam berapa datang? Kajian kan jam 10 ya Mbak Tati ya. Saya mah mau jam 9 aja deh. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol dulu misalnya gitu. Terus kata Mbak Tati, oke, kalau gitu jam 9 ya kita ketemuan di sana di Hijratul Kafah. Di offline-nya Hijratul Kafah misalnya. Nah, qadarullah, subhanallah. Qadarullah ketika yang tadinya janjian jam 9 karena kajian jam 10, qadarullah misalnya Mbak Tati nggak bisa ketemu saya jam 9. Lalu punten, nelponlah Mbak Tati ke saya ya.
Nelponlah Mbak Tati ke saya. Umi Maki, maaf ya, ternyata saya nggak bisa datang jam 9. Ini misalnya suami saya minta diantar dulu, misalnya ke mana lah, ke apotek lah, atau misalnya minta diantar dulu, ya lah, taruhlah misalnya minta diantar dulu ke apotek, jadi saya nggak bisa jam 9. Paling juga saya kayaknya saya telat deh, kayaknya 10:30 deh. Terus saya bilang, oh iya nggak apa-apa Mbak Tati, sok aja silahkan. Dah aja. Saya sudah kadung nyampe nih di tempat kajian jam 9. Saya udah kadung nyampe di tempat kajian jam 9, padahal Mbak Tati nggak jadi, dan saya sudah tanggung ya, masanya saya balik lagi, kan sayang waktu. Nah, subhanallah, qadarullah setelah Mbak Tati ke, setelah Mbak Tati ke apotek, punten, ternyata sebelah apotek itu, taruhlah sebelah apotek itu misalnya rumah makan. Setelah dari apotek, qadarullah misalnya suami minta dibungkusin makanan, bareng lah ya ke rumah makan itu. Mbak Tati duduk, suami Mbak Tati duduk, mesen dulu makanan buat take away. Dan di saat itu misalnya ada teman saya ketemu sama Mbak Tati yang sama-sama juga kenal dengan Mbak Tati. Mbak Tati apa kabar? Mbak, kata Mbak Tati, iya nih saya mau ke kajian misalnya. Oh iya, silakan aja duluan, kata Mbak Tati gitu ya. Nah, begitu si fulanah itu ke kajian terlebih dahulu, Mbak Tati kan mungkin ngedrop dulu suaminya atau bagaimana. Tahu nggak? Bisa tuh si fulanah tuh bilang ke saya, tadi saya ketemu Mbak Tati loh. Terus saya bilang, di mana ketemunya? Tadi saya ketemu Mbak Tati loh. Oh ya, di mana ketemunya? Itu ketemu di rumah makan itu. Bisa nggak kira-kira? Begitu saya dengar ketemu sama Mbak Tati di rumah makan, terus saya bilang, gimana sih, kok Mbak Tati bohong sih, katanya bilang ke saya mau ngantar suami ke apotek, kok kenapa di rumah makan ya ketemu sama teman saya, bisa nggak kayak begitu? Bisa. Dan bisa jadi saat itu saya langsung ngambil kesimpulan, bohong ya, bilangnya ke saya mau ke apotek, kenapa sih dia nggak bilang aja sama saya kalau dia mau ngantar suaminya ke rumah makan, kenapa mesti bilang ke apotek coba? Itu kan kalau kita nggak tabayun, akhirnya terekamlah di dalam pikiran kita kan, bohong, Mbak Tati bohong, bilang mau ke apotek padahal ke rumah makan. Nah ini yang harus ditabayunkan. Kalau kita tabayunkan, Mbak Tati kemarin gimana? Apa kabar? Katanya ke apotek. Oh iya, kata Mbak Tati, mungkin saya ke apotek. Dan sehabis dari apotek, kan itu apoteknya sebelahan sama rumah makan. Ya, akhirnya saya bungkus dulu makanan, karena suami saya pengen dibungkusin makan. Ketemu sama fulana. Aman dong kalau gitu. Ya kan, coba kalau nggak ada tabayun. Akhirnya apa? Mbak Tati bohong. Mbak Tati ingkar janji. Mbak Tati begini, Mbak Tati begitu. Nah ini, subhanallah. Begitu tuh tabayun, harus tabayun. Ini subhanallah, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW juga. Pasti kita mengambil dari beberapa kisah ya, dari kejadian-kejadian di zaman Rasulullah. Seperti yang terjadi kepada Harits ibn Dirar. Harits ibn Dirar ini dengan punten Bani Mustalik. Jadi Islamnya Bani Mustalik, punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Singkat cerita, Bani Mustalik ini baru masuk Islam, ya, dan biasanya ya subhanallah, orang yang baru masuk Islam itu ghirohnya lebih tinggi daripada kita. Benar nggak? Orang yang baru masuk Islam, mu'alaf itu ghirohnya lebih tinggi daripada kita. Nah, ini pun terjadi kepada Bani Mustalik. Nah, begitu Bani Mustalik masuk Islam, mereka cari tahu apa saja yang ada di dalam Islam. Cari tahu apa saja yang ada di dalam Islam, syariat apa saja yang harus dilakukan di dalam Islam. Ternyata subhanallah mereka tahu bahwa harus berzakat. Akhirnya punten dikelolalah atau diumumkanlah oleh seseorang bahwa kita harus bayar zakat. Dan rencananya bayar zakat itu punten ada waktu ingin membayar zakat itu di minggu depan. Cuma subhanallah, namanya tadi saya sampaikan orang mu'alaf tuh Masya Allah girohnya lebih tinggi daripada kita. Karena udah nggak sabar, pengen cepat berbuat baik untuk syariat Islam, ternyata belum sampai minggu depan, Banu Mustalik sudah mengirimkan sudah mengumpulkan apa-apa saja yang akan dizakatkan.
Bahkan subhanallah, saking banyaknya harta yang akan dizakatkan, sehingga apa diputuskanlah oleh mereka, oleh Bani Mustalik ini, yang dipimpin oleh siapa ya, Harits ibnu Dirar, bahwa karena kita banyak yang dizakatkan, yang akan kita kirim ke Madinah, maka kita harus persiapkan pasukan. Kita harus persiapkan pasukan yang benar, karena apa? Takut ada perampokan. Karena zaman dulu perampokan tuh sering banget terjadi. Ya, perampokan tuh sering banget terjadi di perjalanan, sehingga dari Banu Mustalik ketika ingin membayarkan zakat kepada umat Islam, tepatnya ke Madinah, maka dijagalah ya Banu Mustalik ini dengan beberapa tentara, dan tentara itu lengkap dengan apa? Senjatanya. Subhanallah. Tahu Bunda, teman-teman yang dirahmati Allah, begitu dari dari Madinah ada seseorang yang hendak mengetahui, meng-cross check jadi atau enggaknya Banu Mustalik kirim zakat minggu depan, ternyata ada utusan dari seseorang dari umat muslim diutus oleh Rasulullah untuk konfirmasi. Belum sampai ke Banu Mustalik, baru dilihat di tengah, subhanallah, baru dilihat di tengah kelihatan bahwa ada serombongan Banu Mustalik membawa serombongan Banu Mustalik lengkap dengan tentara dan senjatanya. Subhanallah. Melihat itu, ternyata utusan daripada Rasulullah itu langsung ngambil keputusan tanpa tabayun. Langsung begitu melihat, loh, Banu Mustalik gimana sih? Katanya membayar zakat. Tapi kenapa ada tentara? Bahkan tentaranya lengkap dengan apa? Lengkap dengan senjata. Wah, ini mah ngajak perang katanya. Ngajak perang bukan mau ngasih zakat. Subhanallah. Bergegaslah orang itu menuju Rasulullah SAW dan menyampaikan, ya Rasulullah, Banu Mustalik itu bohong ya Rasulullah. Mereka bukan mau bayar zakat ya Rasulullah. Saya tadi baru mau cross check, ternyata saya lihat pasukan dari Banu Mustalik membawa tentara lengkap dengan senjatanya. Rasulullah bingung. Harits ibnu Dirar. Karena Harits ibnu Dirar itu yang dipercaya oleh Rasulullah daripada Banu Mustalik. Harits ibnu Dirar berbohong kepada kita. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mendengar berita itu, Rasulullah memerintahkan orang Madinah. Untuk apa? Untuk mempersiapkan tentaranya. Untuk mempersiapkan tentaranya. Subhanallah, mempersiapkan tentaranya. Tapi subhanallah, sudah dekat. Datanglah, subhanallah, siapa Harits ibnu Dirar menemui Rasulullah lebih dahulu. Lalu Rasulullah saat itu langsung marah. Ya Harits ibnu Dirar, kamu berbohong, kata Rasulullah. Kamu bilang kamu mau bayar zakat. Kamu bilang Bani Mustalik mau bayar zakat. Kenapa kenyataannya kamu membawa tentara lengkap dengan persenjataannya? Lalu subhanallah, apa kata Harits? Ya Rasulullah, kami memang ingin membayar zakat. Lalu kenapa kamu membawa tentara dengan senjata? Karena kami, barang yang akan kami zakati terlalu banyak, kami khawatir ada perampokan. Kami khawatir ada perampokan di perjalanan, maka kami jaga harta yang akan kami zakatkan, kami jaga dengan tentara, dan kami lengkapi tentara itu dengan persenjataan. Subhanallah. Coba. Kalau saja tidak ada tabayun, kira-kira jadi perang nggak? Jadi perang. Bahkan saat itu hampir peperangan itu dipimpin oleh siapa? Walid bin Uqbah. Subhanallah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jadi punten. Butuh sekali tabayun. Ketika kita punten sampai ada perselisihan antara teman kita. Lumrahlah ada perselisihan antara teman, itu memang lumrah. Jadi punten, pertemanan yang baik itu bukan pertemanan yang tidak pernah berbeda pendapat. Tapi pertemanan yang baik itu adalah pertemanan yang mengalami perbedaan pendapat tapi dengan mudah untuk menyelesaikannya. Jadi punten tabayyun, ya. Kita sudah tahu di dalam surat Al-Hujurat mengatakan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, itu. Lalu selanjutnya, setelah tabayyun, ketika kita mendapati seseorang berselisih atau kita yang berselisih, maka al-islah. Ini prinsip daripada ukhuwah atau adab-adab daripada berteman. Berdamai. Ya, subhanallah. Berdamai. Selanjutnya, seandainya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Islah ini anjuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Di sini dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seandainya teman-teman yang dirahmati Allah, seandainya kita seandainya kita menemukan teman kita ya berbeda pendapat. Teman ada si A sama si B berselisih paham. Puntenlah taruhlah ada yang musuhan, maka tugas kita untuk mendamaikannya. Setelah kita mendamaikannya, damaikanlah dengan adil. Damaikanlah dengan seadil-adilnya. Subhanallah. Allah mengatakan fa in fa'at fa aslihu bainahuma bi'adli wa aqsitu. Jika mereka telah kembali kepada syariat Allah, maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Subhanallah. Lalu selanjutnya teman-teman yang dirahmati Allah. Ini pernah terjadi kepada siapa? Umar bin Khattab dengan Ali radhiyallahu anhu. Jadi satu saat Ali radhiyallahu anhu itu pernah kehilangan diro. Diro itu tameng, ya, perisai. Pernah kehilangan perisai. Begitu kehilangan perisai, pasti cari tuh yang namanya perisai. Ya kita kan barang punya kita kan pasti kita tahu. Walaupun barang itu sama, mereknya sama, warnanya sama, kita tahu loh. Ya kan? Yang mana punya kita, yang mana punya orang. Itu kita akan tahu. Nah ini ketika Ali radhiyallahu anhu, subhanallah, ketika Ali radhiyallahu anhu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kehilangan diro, kehilangan perisai. Ternyata Ali mendapatkan perisai itu dipegang oleh seorang Yahudi. Dipegang oleh seorang Yahudi. Lalu Ali bertanya kepada orang Yahudi tadi, ini kayaknya punya saya deh, kata Ali. Oh bukan, ini punya saya, kata orang Yahudi. Saya punya ini dikasih oleh nenek moyang saya. Ini perisai milik keluarga saya. Gak mungkin ini punya kamu. Dia bilang begitu, Yahudi itu. Kata Ali, bukan kok, ini punya saya. Bukan punya saya, kata orang Yahudi. Subhanallah. Apa kata orang Yahudi? Kalau kamu gak percaya ini punya saya, ayo kita pergi ke pengadilan. Begitu dikatakan kita pergi ke pengadilan, pergilah siapa? Ali bin Abi Thalib dengan orang Yahudi tadi. Untuk apa? Untuk meyakinkan ini diro punya siapa. Ini perisai punya siapa. Subhanallah. Pergilah ke pengadilan dan qadarullah yang mengadili adalah siapa? Yang mengadili adalah Umar. Umar ibnu Khattab. Begitu ketemu dengan Umar, diceritakanlah bahwa ini ada satu perisai, tapi perisai ini diakui oleh dua orang. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah orang Yahudi. Lalu punten. Apa kata-kata Umar? Ini punya siapa? Kata Ali. Itu punya saya, Umar. Subhanallah. Lalu Umar berkata, ya Abah Husain, wahai ayahnya Husain, kamu punya saksi nggak? Kamu punya saksi nggak bahwa perisai ini punya kamu? Punya ya Umar. Siapa? Husain. Oh maaf, kata Umar. Husain nggak bisa dijadikan saksi karena dia anakmu, pasti akan membela kamu. Akhirnya diamlah Ali. Padahal Umar tahu.
Umar tahu bahwa perisai itu punya Ali. Subhanallah. Lalu Umar itu bertanya, wahai engkau Yahudi, wahai engkau fulan, bukan Yahudi yang dipanggil, wahai engkau fulan, ya, dipanggil namanya. Ini punya kamu? Iya ya Umar. Kamu punya saksi nggak bahwa perisai ini punya kamu? Ada ya Umar, ini nih saksinya. Saksinya temannya dia. Oh, oke. Kalau gitu diputuskan bahwa perisai ini punya engkau, wahai fulan. Ada Umar tahu, itu punya Ali. Subhanallah. Selesailah pengadilan itu. Lalu setelah selesai, bilang dong Umar sama Ali, Ali, saya minta maaf. Ali kecewa. Tentu Ali mendapatkan kekecewaan. Karena Umar tahu itu punya siapa? Punya Ali. Tapi nggak mungkin ya hakim, ya saksi. Ya kan? Setelah itu apa? Umar bilang, Ali, saya tahu itu punya kamu. Saya minta maaf, saya nggak bisa berpihak sama kamu. Karena dia bawa saksi. Dan saksinya bukan anaknya, sementara kamu nggak bawa saksi. Sudahlah Ali, jangan bersedih. Kamu nggak usah bersedih. Nanti kita serahkan saja sama Allah. Nanti juga di akhirat akan ketahuan kok. Apa kata Ali? Ya Umar, aku sedih bukan karena perisai tidak bisa aku miliki lagi. Bukan Umar. Aku sedih karena kau tidak berbuat adil. Loh, berbuat adil bagaimana? Kan kamu bilang kamu sudah terima bahwa perisai ini bukan tidak sedih karena perisai. Aku kan sudah katakan ini terserah nanti ketahuanlah sama Allah. Kamu tadi tidak berbuat adil ketika mengadili kami. Apa buktinya kata Allah? Ketika engkau memanggil aku, kau bilang kau panggil namaku dengan lakob. Lakob itu nama panggilan. Kau panggil aku dengan ya Abah Husain, wahai bapaknya Husain. Tapi ketika engkau memanggil orang Yahudi, kau panggil dengan namanya. Tuh, segitu loh kata Umar, itu nggak, kata Ali nggak adil. Coba gimana kita? Kadang-kadang kita bersikap sama anak kita saja. Ya usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kita pernah nggak kita adik kakak berantem tanpa tabayun? Kadang-kadang kita menyalahkan satu pihak ketika yang terlihat di mata kita kejadian. Misalnya, awalnya adiknya yang isengin anak kakaknya. Awalnya adiknya yang isengin kakaknya. Tapi ketika kejadiannya yang kita lihat, pas adiknya isengin kakaknya, kita nggak merhatiin adik mereka. Tapi pas kakaknya ngelawan adiknya, baru kita kelihatan. Yang ada siapa yang disalahin biasanya? Kakaknya. Nah ini hati-hati. Bersikap adil ini punten bukan hanya terhadap pertemanan, kepada anak-anak kita pun hati-hati. Ya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jadi punten, ada pertemanan yang selanjutnya adalah bersikap adil. Ya. Selanjutnya, ada pertemanan selanjutnya adalah ada mutasghir, tidak merendahkan teman kita. Ya, subhanallah. Tidak merendahkan teman kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum punten. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum lainnya, karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Ya, ini sama seperti halnya punten Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni itu ternyata kita tahu bahwa Uwais Al-Qarni itu terkenal sekali di langit. Bahkan Uwais Al-Qarni ini subhanallah, kata Rasulullah, doanya terijabah. Ya, tapi saat itu Uwais Al-Qarni, banyak nggak yang merendahkan Uwais Al-Qarni? Banyak. Ya maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ada pertemanan yang selanjutnya adalah ada mutasghir. Tidak merendahkan. Ya. Karena subhanallah, sifat merendahkan itu adalah sifat daripada iblis. Hati-hati. Sifat merendahkan itu adalah sifat daripada iblis. Siapa yang direndahkan oleh iblis? Adam. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, apa kata iblis?
Kenapa aku harus sujud sama Adam? Subhanallah. Khalaqtuka. Pun tadi dikatakan aku diciptakan oleh Engkau ya Allah dari api. Sementara punten HP saya bunyi, saya mati dulu ya sebentar. Kenapa? Sementara engkau menciptakan aku dari api ya Allah. Sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Kenapa aku harus bersujud kepada dia? Subhanallah. Karena sujud di zaman dulu itu bukan sujud ibadah. Jadi sujud di zaman-zaman sebelum Rasulullah itu bukan sujud ibadah. Sujud itu sujud penghormatan. Jadi ketika iblis diperintahkan untuk sujud itu sujud penghormatan. Nah ini hati-hati. Sifat merendahkan itu adalah sifat daripada iblis. Ya. Kemudian saya percepat biar selesai hari ini semua, ya. Tidak boleh saling wala talmizu anfusakum, jangan mencela satu sama lain. Ya. Subhanallah. Hati-hati, jangan saling mencela, ya. Kemudian selanjutnya, adamun nida bil alqabisu, ya. Adamun nida bil alqabisu. Jangan saling memanggil dengan gelar yang buruk. Ya, karena subhanallah di sini dikatakan wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Karena panggilan gelar-gelar itu adalah pekerjaannya orang-orang jahiliyah. Ya, subhanallah. Panggilan yang seperti itu adalah panggilannya orang-orang jahiliyah. Jangankan memanggil dengan panggilan yang buruk, memanggil dengan panggilan yang baik saja nggak boleh. Kalau itu sekedar untuk sekedar untuk memperlihatkan taringnya. Nah, ini pun maksudnya bagaimana? Ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada muhajirin dan ansor sedang sama-sama beristirahat dari peperangan. Ya, jadi ada kaum muhajirin dan ansor sama-sama sedang beristirahat dalam peperangan. Setelah itu subhanallah tibalah ke satu mungkin sungai atau atau sumur lah. Ternyata itu ada pembantunya daripada Umar bin Khattab ngambil air ke sumur tersebut. Lalu ada juga bagian daripada orang-orang Ansor juga mengambil air ke sumur. Nah, qadarullah saat itu berebutan karena semuanya pada capek, semuanya pada kehausan, berebutan ngambil air di sumur sehingga punten. Ya, namanya berebutan gitu kan pasti siapa yang duluan. Nah, ketika pembantunya Umar bin Khattab dengan salah seorang daripada orang Ansor itu saling mengambil, ternyata gayungnya tuh beradu. Begitu beradu ya dalam keadaan panas, akhirnya emosi. Subhanallah. Apa kata orang Ansor? Ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor. Seakan-akan kalimat itu mengatakan, tolong nih Ansor, tolong saya wahai orang-orang Ansor. Lalu pembantunya Umar mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang muhajirin, tolong aku juga wahai orang muhajirin. Dan ini didengar oleh Rasulullah ketika sama-sama memanggil ya lal ansor, ya lal muhajirin. Apa kata Rasulullah SAW? Abda'wat jahiliyah wa ana baina dhahranikum. Wahai kalian, apakah kalian masih memanggil apakah kalian masih memanggil seperti panggilannya orang-orang jahiliyah sementara aku ada di hadapanmu? Kata Rasulullah. Kenapa? Bukankah panggilan Ansor itu adalah panggilan yang mulia? Ya, orang Ansor itu kan orang yang mulia, orang yang menolong muhajir. Dan orang muhajirin itu adalah orang yang mulia yang ikut berhijrah bersama Rasulullah. Tapi ketika bahasa itu digunakan untuk mencela orang lain, untuk membanggakan dirinya sendiri, Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu adalah dakwah jahiliyah, bahwa itu adalah sama seperti panggilan jahiliyah. Kembali lagi, hati-hati dengan memanggilkan seseorang dia sunnah, dia enggak sunnah. Ustadz sunnah, ustadz enggak sunnah. Punten, kalimat sunnah itu kan kalimat mulia. Sama seperti ya Ansor, Muhajir itu kalimat mulia.
Tapi ketika kalimat itu digunakan untuk merendahkan orang lain, untuk mencela orang lain, untuk membanggakan diri, subhanallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abida'wat jahiliyah wa anna baina dhahranikum. Bukankah ini adalah panggilan jahiliyah? Karena dulu jahiliyah itu seperti itu. Ya, subhanallah. Maka punten panggilah teman kita dengan panggilan yang dia sukai. Ya, subhanallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu selanjutnya, apalagi ada pertemanan ijtinabi anisu'idzon. Ya, menghindari dari prasangka buruk. Ya, subhanallah. Kita sudah mengetahuinya, kita sudah tahu, cuman kita harus diingatkan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hati-hati. Ismun kalimatnya. Su'udzon itu ismun. Apa itu ismun? Dosa. Kata Allah, jauhilah kalian dari prasangka. Prasangka buruk maksudnya. Karena prasangka buruk itu ismun. Dosa. Hati-hati. Dan pada hakikatnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Ketika kita bersuudzon, pada hakikatnya kita ini lagi berkomunikasi sama setan. Ketika kita ketika kita bersuudzon, pada hakikatnya kita tuh lagi ngobrol sama setan. Hati-hati teman-teman yang dirahmati Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seandainya, bahkan punten, ada riwayat mengatakan bahayanya suudzon. Seandainya ada orang yang melihat di bibirnya ada tetesan khamar, maka jangan pernah menyangka dia habis minum khamar. Ini ada perkataan yang seperti itu. Seandainya ada seseorang melihat ada tetesan khamar di bibirnya, maka jangan sekali-kali kita menyangka dia minum khamar. Kalau kita nggak lihat dengan mata kepala kita minum khamar. Hati-hati. Itu bagian dari suudzon dan ismun, dosa. Bahkan yang terjadi sekarang, punten, berapa banyak di antara kita yang menyangka dengan nikmatnya oh dia zina, hati-hati. Seseorang yang menyangka orang lain berzina tanpa dia saksikan, maka dia yang harus dijilid 80 jildan. Harus dijilid, dipukul 80 deraan. Dia yang menyangka seseorang zina, sementara dia tidak menyaksikan perzinahannya, dia yang dijilid, dia yang harus diadili. Tuduhan zina itu nggak main-main loh, hati-hati. Menuduh zina itu syarat tuduhan zina harus ada 4 saksi. Dan 4 saksinya harus 4 saksi laki-laki. Karena apa-apa? Laki-laki itu dihitungnya 2. 1. Kalau perempuan 2. Punten. Laki-laki itu 2. Perempuan kan 1. Punten. Jadi kalau perempuannya 2, itu baru dihitung 1 saksi. Tapi kalau perempuan 4, itu dihitung baru 2 saksi. Ya kan kalau di warisan saja kan kita hanya setengahnya. Laki-laki kan 1 bagian. Nah ini pun saksi. Ketika ada yang menuduh perzinahan, harus ada 4 saksi. Dan itu 4 saksinya laki-laki. Kalau misalnya 4 saksinya, misalnya saksinya laki-laki hanya 2, berarti perempuan harus ada 4. Bisa dipahami nggak? Ya, kalau saksi laki-lakinya cuma 2, berarti ternyata adalah saksi perempuan, berarti perempuannya harus 4. Jadi paslah 4. Tapi kalau perempuan semua harus 8. Dan tahu, persaksian ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah bukan hanya melihat pasangan laki-laki perempuan masuk kamar lalu kita bisa katakan itu adalah zina. Tidak. Bukan hanya melihat ada laki-laki dan perempuan satu selimut, walaupun punten di dalam selimut itu bergerak-gerak, kita tidak bisa mengatakan dia berzina. Apa syarat perzinahannya? Tuduhan zina itu. Syarat tuduhan berzina harus ada 4 orang saksi. Ya, yang kedua harus menyaksikan proses masuknya perzinahan itu seperti punten ballpoint masuk ke dalam tutupnya. Ada nggak menyaksikan seperti itu? Sekarang punten infotainment bahaya banget.
Hati-hati. Maka punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, hati-hati. Ya. Ijtinab anis su'idzon, jangan berprasangka buruk. Ya. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Lalu selanjutnya ada pertemanan selanjutnya kita lihat. Ada pertemanan selanjutnya, ada mutajassus, tidak mencari-cari kesalahan. Ya, tidak mencari-cari kesalahan. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan sesama muslim. Ya, hati-hati. Zaman sekarang banyak nggak yang mencari-cari kesalahan, ya punten ya, dipotong-potong bahasa, ya kan, di-upload, padahal sebetulnya fulan atau fulana tuh nggak ngomong begitu, disambung-sambungin, bahkan naudzubillah setelah disambung-sambungin kita cari, kita pernah lihat kan, akhirnya ada ustadz ngomong ini, disambung-sambungin, didebatin, kayak dibikin berantem. Hati-hati, wala tajassasu, ya naudzubillah. Kemudian selanjutnya ada ghibah. Ya, ini mah sudah tahu, nggak boleh ghibah. Tapi kadang-kadang ya itu, ghibah itu sering terlihat indah. Ya kan, sering terlihat indah. Dan berapa banyak di antara kita terlena dengan ghibah. Hati-hati, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ghibah ini ternyata termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam apa dikatakan? Hasad tingkat tinggi. Ghibah ternyata termasuk ke dalam hasad tingkat tinggi. Subhanallah. Ya. Selanjutnya untuk ihtitam, at-tasammuh. At-tasammuh. Apa itu tasammuh? Tasammuh itu saling memaafkan, ya, ketika apa? Ketika ada perbedaan pendapat. Siapapun punten yang meminta maaf duluan ketika ada perbedaan pendapat, maka dia yang terlebih dahulu punten berhak masuk surga. Wallahu a'lam. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang kelanjutan daripada adab berteman. Ini teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Umi, jazakillah khair ilmunya. Semoga kita semua bisa mengamalkan ke 21, katakan saya 21 poin ya. 21 ya? Ada bertemu. Kayaknya tadi mungkin ada ini yang keulang nomornya. Oh gitu ya. Ya, jadi ada semoga kita bisa mengamalkan ke 21 ada berteman yang tadi sudah Umi sampaikan, sehingga memperbaiki adab kita gitu ya Umi ya. Umi izin langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Umi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Afwan. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip. Saya coba gabung dulu ya. Jadi yang pertama ini, Assalamualaikum Umi. Apa yang harus dilakukan jika mengetahui teman kita tidak baik di belakang kita? Sikap seperti apakah yang harus dilakukan? Menjauhi atau bagaimana? Nah, ini mirip dengan salah satu pertanyaan juga. Bagaimana menghadapi teman yang selalu membicarakan saya ke teman-teman saya, tetapi kalau di depan saya dia sangat baik, padahal di belakang menggibah gitu. Apakah tetap berteman baik atau menjaga jarak? Begitu Om. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang pertama apa tadi? Aduh, saya suka lupa tuh. Yang pertama ini Umi, kalau teman di belakang kita nggak baik gitu. Nah, yang kedua tuh sama, jadi di depan baik, tapi di belakang itu suka ngomongin ke teman-teman gitu. Sikapnya harus seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pernah saya sampaikan di materi yang pertama. Ketika kita melihat ada seseorang yang berbuat kemaksiatan, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Waduh, ada orang bermaksiat, kita harus mengucapkan alhamdulillah.
Apa jadinya? Padahal itu orang bermaksiat. Masa kita bilang alhamdulillah? Ya. Alhamdulillahnya alhamdulillah apa dulu? Alhamdulillah ya Allah, saya tidak berbuat maksiat seperti yang dia lakukan. Itu. Bersyukur bahwa kita masih Allah jaga. Bersyukur bahwa kita masih Allah jaga untuk tidak bermaksiat. Ya, punten. Setelah itu usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Seandainya punya teman seperti itu, kalau mampu untuk menasehatinya, maka silahkan nasihati. Karena salah satu bukti bukti baiknya pertemanan itu adalah dengan saling menasehati. Seandainya nggak mungkin saya nasehati, yang ada saya malah dibeginikan dan malah dibegitukan. Kalau mampu untuk mencoba, silahkan mencoba. Lalu selanjutnya, setelah itu apa yang harus dilakukan? Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Punten. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah semakin berhati-hati ketika bergaul dengan dia. Jaga pembicaraan, jangan semuanya disampaikan. Ya, jangan semuanya disampaikan. Bolehkah saya menjaga jarak untuk menghindari pergibahan? Karena jangan sampai gini loh. Jangan sampai kita menjadi bahan gibah sehingga orang berbuat dosa karena ngegibahanin kita. Kita sebetulnya ya aman sih, nggak ada salahnya sih sebetulnya ya. Punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Sebetulnya kita nggak dosa, kalau kita nggak ada dosanya kalau kita ngegibahin orang tuh, nggak ada. Kalau digibahin sama orang tuh kita nggak ada dosa-dosanya sebetulnya ya. Cuma saja punten udah tahu dia tuh suka ngegibahin kita. Kita jaga jarak dengan tujuan supaya kita tidak mengundang seseorang untuk menggibahi kita. Dan dengan cara itu kita punya pahala insya Allah. Ya, menghindarkan supaya orang tidak bergibah kepada kita. Kemudian selanjutnya, punten selanjutnya adalah ketika satu tadi mengucap alhamdulillah kita tidak melakukan apa yang dilakukan. Yang kedua, kalau bisa menasehati, sehatilah. Yang ketiga, punten ya, ini jalan lagi mobilnya. Tadi habis nganterin Abi di kajian, saya di parkiran, Abi di offline. Ya, emang biasa kita gitu, kalau saya yang offline, kemudian Abi yang online, Abi online-nya di mobil gitu. Masya Allah. Tapi kalau dua-duanya offline, ya sudah, kita bertemu di tengah, ketemunya biasanya makan siang, setelah itu ya masing-masing offline lagi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, tadi apa yang ketiga adalah jaga sikap kita, jangan mengundang gibah. Jaga jarak boleh kita jaga. Dan yang terakhir, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Doakan dia supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan-jangan bisa jadi orang itu bergibah tentang kita, kurang doanya dari kita. Memang ada yang digibahin mendoakan kebaikan untuk dia, ada nggak? Susah ya. Udah nyakitin kita harus ngedoain yang baik buat dia. Susah kan? Susah. Jangan-jangan kata Allah, kamu bisa stop tidak digibahin lagi sama dia kalau kamu doain dia. Itu. Jadi usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, berdoa yang baik, semoga Allah jadikan orang itu orang yang saleh. Wallahu a'lam. Baik Umi, jazakillah khair. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Umi, Assalamualaikum. Bagaimana adab seorang muslimah ketika ada teman yang beragama selain Islam, memberikan makanan, apa kita boleh memakannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seorang non-muslim memberikan makanan dan kita yakin itu makanan yang halal, maka silahkan untuk memakannya. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, ini daging apa ya misalnya. Dagingnya daging apa ya? Kita nggak tahu ya misalnya. Tapi kalau kita tahu nih dagingnya ada brandnya, misalnya brandnya ternyata misalnya beli dari satu restoran dan kita tahu di restoran itu misalnya sudah ada halal MUI-nya, jadi makan aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita ragu makanan yang dia kasih itu halal atau haram,
terima saja. Umi, Afwan, Kenapa ya ke-mute sendiri ya? Sampai mana barusan? Sampai mana tuh? sampai tadi boleh dimakan kalau misalkan labelnya Umi. Nah, kalau kita yakin itu adalah berlabel halal, maka langsung dimakan saja. Tapi kalau kita ragu-ragu, maka jangan, ya, jangan dimakan seperti itu. Wallahu a'lam. Umi, jazakillah khair. Ini selanjutnya adalah Assalamualaikum Umi Maki, semoga Umi sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita sadar memang kita sudah pernah berbuat salah kepada teman, kita sudah meminta maaf dan menjelaskan duduk masalahnya, namun teman kita tetap bersikap dingin dan tidak mau mengobrol lagi seperti biasanya. Bagaimana sikap terbaiknya, Umi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap bersilaturahim dengan dia, walaupun dia bersikap dingin, tapi kita juga harus tahu kalau ternyata teman kita tidak nyaman berdekatan dengan kita, jangan terlalu seperti awal-awal sebelum kita punya permasalahan. Hanya saja jangan juga memutus silaturahim. Ya, kita sudah minta maaf, kewajiban kita kepada manusia sudah selesai. Ya, artinya kita sudah minta maaf, seandainya ada orang itu tidak memaafkan, maka urusannya bukan dengan kita lagi, tapi urusannya dengan Allah. Dan pelajaran, kita harus ngambil pelajaran dari situ. Hati-hati. Ada kalimat yang mengatakan, kalau Anda ingin diampuni dosa-dosa Anda, maka terimalah permintaan maaf dari seseorang. Jangan berharap Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita memaafkan kekeliruan orang lain kepada kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Umi, ini masih ada sekitar 2 pertanyaan. Kira-kira masih sampai jam berapa, Umi? Sampai jam berapa? Mangga, saya masih di jalan ini. Nggak apa-apa ya, Umi ya. Kita Ya, lanjut dulu. silakan. Nanti kalau saya udah dekat rumah baru saya kabarin ya. Ya, Umi. Ini pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Umi, mau bertanya. Tadi Umi menjelaskan jika ada perbedaan pendapat alangkah baiknya bertabayun. Tapi di beberapa orang jika berbeda pendapat dan bermasalah lebih baik diam dan menghindar. Ini bagaimana ya Umi? Ya. Kalau itu menyangkut nama siapapun itu, sebetulnya gini loh, kalau tidak tabayun, khawatirnya malah mengundang fitnah, ya, malah membiarkan fitnah itu menyebar, dan ini punten khawatirnya malah menjadikan orang terus memfitnah kita. Bisa difahami nggak? Ya, misalnya ada orang yang menuduh sesuatu tentang kita, sampai akhirnya menyebarlah fitnah, artinya menyebarlah keburukan bahwa padahal kita tidak melakukannya. Sehingga banyak orang yang berprasangka buruk kepada kita. Dan sebaiknya bertabayun, karena apa? Untuk menghalangi supaya orang tidak berprasangka buruk itu bukan untuk kebaikan kita saja, tapi untuk menyelamatkan dia. Karena tadi, inna ba'dal dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Jangan sampai kita justru membuka pintu dosa untuk dia. Jadi fungsi tabayun itu bukan hanya keuntungan di dunia saja, tapi kaitannya dengan kita tuh kita menyelamatkan orang lain juga. Jadi sebaiknya bertabayun. Tapi ingat, tabayun di sini bukan untuk pembelaan diri. Jadi tabayun pembelaan diri. Punten. Salah satu fungsi daripada tabayun adalah membela diri, tapi punten, bukan yang utama, ya. Selanjutnya ada yang lain, apa? Menyelamatkan orang lain untuk tidak berprasangka buruk seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Umi, jazakillah khair. Kemudian, oh ini ada tambahannya. Umi, terkait pertanyaan yang baru, jika kitanya sudah bertabayun, namun yang bersangkutan tidak mau bertabayun, Umi, bagaimana sikapnya? Jika kita sudah bertabayun,
namun bersangkutan kekeh tidak mungkin tidak percaya atas tabayun kita mungkin ya. Ya, itu sudahlah. Yang penting kita sudah berusaha, ya, serahkan semuanya kepada Allah. Minta kepada Allah untuk Allah bukakan mana yang benar. Maka doanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu. Terus meminta kepada Allah hal yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Umi, jazakillah khair. Ini selanjutnya, Assalamualaikum Umi, izin bertanya. Saya punya teman yang masa sekolah itu dulu cukup dekat. Lalu saat ini diketahui bahwa teman tersebut sudah berpindah agama, keluar Islam. Nah, semenjak itu suami melarang saya untuk berkomunikasi lagi dengan teman saya itu. Sikapnya harus seperti apa, Umi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini kaitannya dengan suami, ya. Kalau kita mampu untuk menyampaikan kepada suami, misalnya gini, mudah-mudahan Anda bisa menjadi wasilah bagi teman Anda untuk kembali lagi kepada syariat Islam. Tapi kalau ternyata kata suami, sudahlah kamu kerjakan yang lain, kita doakan saja. Kita doakan supaya teman kita ini kembali kepada syariat Islam. Karena walau bagaimanapun, jangankan pertemanan, kalau suami sudah tidak bilang tidak boleh, ya, itu sudah kita tidak boleh ngapa-ngapain lagi. Karena ya kita tahu bahwa sikap kita ada pada suami, jangankan begitu. Ingatkan kisah yang ibunya sakit, nggak boleh kemana-mana sama suaminya, ini kepada ibunya loh. Padahal suaminya nggak memerintahkan untuk tidak menjenguk, bilangnya apa? Nggak boleh keluar. Nah ini jadi derajat suami itu buat kita seorang istri itu sangat sangat tinggi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Umi, ini satu lagi terakhir. Assalamualaikum Umi, saya ingin bertanya. Ini terkait poin keempat pada bulan lalu ya Umi, pertanyaannya. Ya. Terkait nasihat. Saya ini termasuk orang yang bicaranya belak-belakan, tidak suka basa-basi. Namun jika melihat teman yang melakukan hal yang tidak sesuai, rasanya ingin menegur tapi takut teman tersinggung dengan sifat seperti saya. Nah, dalam hal seperti ini, apakah saya lebih baik diam atau menasihati ya Umi ya? Kalau kita memang dekat dengan orang tersebut, maka seandainya orang tersebut melakukan kekeliruan, maka nasihatilah. Karena punten hak kita, ya, kewajiban kita, hak teman kita mendapatkan nasihat, kewajiban kita memberikan nasihat. Tapi tentunya cara menyampaikannya. Kalau kita tahu dia itu tidak bisa menerima nasihat dengan cara kita, cari cara yang lain yang mungkin bisa sampai pesan kita. Karena punten di dalam dakwah ada namanya funud dakwah. Funud dakwah itu seni berdakwah. Ada seninya. Karena setiap orang itu nggak sama. Bagaimana menerima ilmu saja. Ya kan, cara setiap orang mencerna ilmu itu kan beda-beda. Maka jangan samakan kita dengan orang lain. Iya. Kenapa? Iya. Karena kita juga nggak ingin disamakan seperti orang lain. Jadi punten, kalau dia bilang, kalau ukti bilang, saya senangnya belak-belakan, tapi dia senangnya nggak belak-belakan. Anda nggak suka yang tidak belak-belakan, berarti Anda harus menghormati kepada orang yang tidak suka belak-belakan. Maka bicaralah baik-baik. Supaya apa? Supaya pesannya sampai. Ingat nggak? Waktu Rasulullah SAW didatangi oleh seorang badu yang datang kepada Rasulullah, ke masjid Rasulullah, menanyakan mana Rasulullah. Dia ikat ontaknya di mana? Di tiang masjid Rasulullah. Ya kan? Lalu dia kencing bahkan di sana. Tahu apa yang akan dilakukan Umar? Yang akan dilakukan Umar saat itu ingin menyembelih orang tersebut. Tapi apa kata Rasulullah? Ini sikap Umar, belak-belakan. Tapi apa kata Umar? Kata Rasulullah, jangan dulu. Kita belum tahu apa yang mereka inginkan, ya kan? Akhirnya apa kata? Begitu dia mencari tahu tentang Rasulullah, saya Rasulullah, apa dia? Lalu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba, nggak semua orang
bisa menerima syariat Islam dengan baik, dengan langsung maksud saya. Maka punten pelajarilah tentang bagaimana kita menyampaikan pesan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Umi, ini ternyata ada 2 pertanyaan susulan, masih boleh dibacain Enggak. atau enggak? Ya silahkan. Ini agak mirip sih Umi sama dengan yang tadi. Assalamualaikum Umi, gimana caranya menghadapi teman yang di depan lain, di belakang lain, atau suka mencari selamat sendiri? Jazakillah khair Umi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim tadi disampaikan bahwa kalau pengen nyari selamat sendiri ya itu tadi kita jaga jarak boleh. Untuk apa? Untuk supaya dia tidak bersuudzon kepada kita. Atau jangan sampai orang suudzon karena pembicaraan orang itu disebabkan oleh kita. Bisa dipahami nggak? Dan tetap harus bertabayun seperti itu ya. Hampir sama jawabannya dengan tadi. Wallahu a'lam. Baik Umi, ini yang terakhir, semoga nggak ada pertanyaan susulan lagi. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Jika kita pernah memiliki kesalahan atau khilaf kepada teman yang sudah lost kontak, bagaimana caranya kita meminta maaf karena sudah berupaya mencari ke teman-teman yang lain tapi tidak berhasil untuk menghubunginya, Umi? Oh, sudah lost kontak ya? Iya. Ya. Kalau sudah berusaha untuk mencari tahu sama sekali benar-benar lost kontak, maka punten usikum ya nafsi bitaqwallah, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah dan doakan yang baik-baik tentang dia. Sampaikan kepada Allah walaupun Allah tentunya Maha tahu, ya Allah aku sudah berusaha cari orang ini tapi nggak ketemu, ya Allah ampuni dosaku, lalu punten doa yang baik, doakan yang baik-baik untuk dia, seperti itu. Wallahu. Baik Umi, Masya Allah, Alhamdulillah semua pertanyaan sudah bisa dibacakan pada siang hari ini. Sekali lagi, Barakallahu fiik wa jazakillah khair Umi. Semoga Umi dan Abi serta keluarga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahkan selalu sehingga bisa terus membersamai kita untuk menuntut ilmu. Baik Umi, semoga ilmu yang Umi sampaikan, nasihat-nasihat yang Umi berikan kepada kami bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa meningkatkan ketakwaan, dan tentunya sesuai dengan tema bisa menjadi ilmu yang membuat kami lebih baik lagi adabnya dalam berteman. Amin, amin ya robbal alamin. Umi, sebelum kita tutup, ingin perkenan Umi untuk memimpin doa seperti biasa Umi di Jumat sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wal afwa. Rabbana ij'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina. Rabbana ij'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siapapun yang mengaminkan doa kami ini, jadikanlah dia sebagai istri yang salihah. Ya Rabbana, siapapun yang mengaminkan kami, jadikanlah dia sebagai ibu yang salihah. Ya Rabbana, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, Allah, mereka bersama orang-orang yang mereka cintai di jannah-Mu, ya Rabb. Perkenankanlah mereka bertemu dengan kekasih Muhammad SAW dan izinkan mereka melihat
wajah-Mu yang indah ya Allah. Ya Roh, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Allah, sukseskanlah keturunannya, keturunan yang sukses dunia akhir. Akhiru da'watuna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair Umi untuk doanya. Semoga doa-doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai ya kajian kita di siang hari ini. Jazakumullah khair untuk seluruh jamaah yang hari ini bergabung bersama-sama menuntut ilmu di taman-taman surga. Insyaallah semoga kita dapat dipertemukan kembali di kajian kita berikutnya. Dan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan selama penyelenggaraan kajian siang hari ini. Sebelum kita tutup kajian kita siang hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, terima kasih jazakumullah khair. Khair Maaf Umi. lahir batin. Maaf lahir batin dan salam buat keluarga. Terima kasih ada Mbak Cia ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.